Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 dengan judul implementasi pengambilan keputusan. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara-cara atau metode pengambilan keputusan. Ada banyak metode pengambilan keputusan. Ada intuitif, transenden, kelompok, kemudian pengambilan keputusan dengan tujuan jamak, dan masih banyak lagi yang sudah kita pelajari. Nah, banyaknya pun metode pengambilan keputusan kalau tidak diimplementasikan sama dengan sia-sia. Makanya keputusan itu membutuhkan implementasi. Kenapa? Nah, banyak keputusan yang baik tetapi menjadi tidak berhasil dalam menyelesaikan sebuah persoalan hanya karena tidak adanya rencana implementasi sama sekali. Nah, sebaliknya, keputusan yang semula diduga tepat namun dengan program implementasi yang baik mampu menyelesaikan sebuah masalah. Nah, program implementasi yang baik setidaknya terdiri atas 3 hal, yaitu identifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh, kemudian identifikasi sumber resiko, dan identifikasi program mengatasi resiko. Nah, kenapa kita bahas dari program implementasi? Oke, kita lihat yang pertama. Pertama, dalam mengimplementasikan pengambilan keputusan membutuhkan dukungan pemegang kewenangan. Nah, apa itu dukungan pemegang kewenangan? Dukungan pemegangan kewenangan tertinggi dalam perusahaan adalah rapat umum pemegang saham. Oke, kenapa dukungan pemegang kewenangan ini sangat penting dalam implementasi pengambilan keputusan? Nah, di dalam setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya pemegang kewenangan. Nah, atau pemegang saham. Jadi, pengertian dari pemegang kewenangan ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dalam urusan rapat umum pemegang saham. Jadi dukungan kewenangan tertinggi dalam perusahaan itu adalah setelah dilakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sementara itu, pemegang keputusan terendah yang menjamin memungkinkan dilaksanakannya sebuah keputusan adalah Dewan Direksi. Nah, kenapa penting dukungan pemegang kewenangan? Karena di dalam setiap perusahaan itu untuk mengimplementasikan keputusan, baik itu keputusan secara singkat, baik itu keputusan jangka pendek atau jangka panjang, harus ditanya dulu atau harus dirapatkan dulu dalam rapat umum pemegang saham. Nah, jadi keputusan itu tidak bisa diambil semata-mata oleh Dewan Direksi. Nah, apalagi keputusan yang sangat besar, misalnya mencangkup peluncuran produk baru, strategi pemasaran, kemudian misi dan visi perusahaan, itu tidak bisa diputuskan secara sepihak. Harus ada dukungan pemegang kewenangan yang tertinggi, yaitu rapat umum pemegang saham. Nah, kemungkinan dilaksanakannya sebuah keputusan adalah Dewan Direksi itu yang terendah. Jadi kalau Dewan Direksi itu biasanya mengambil keputusan yang sangat sederhana. Ya, misalnya pengalihan shift karyawan, kemudian lembur karyawan. Nah, kemudian strategi lokal dalam pemasaran lokal. Kemudian apa lagi? Dan masih banyak contohnya, nanti bisa kalian sebutkan ya di komentar. Kemudian yang kedua, sumber daya. Nah, sumber daya ini ke dalam dampak keputusan membutuhkan sumber daya finansial, waktu, dan tenaga yang tidak sama. Dalam hal ini harus dipahami bahwa semakin tinggi tingkat manajemen yang mendefinisikan persoalan yang membutuhkan keputusan, maka semakin tinggi pula kemungkinan keputusan tersebut diimplementasikan. Namun semakin dekat solusi pada pengguna akhir, semakin besar pula hambatan akan diterima. Nah, jadi sumber daya ini salah satunya adalah karyawan. Nah, karyawan itu juga dibilang sumber daya. Nah, jadi sumber daya ini butuhnya apa? Finansial, waktu, dan tenaga yang tidak sama. Nah, misalnya dalam mengambil keputusan untuk membuka atau membuat produk baru di perusahaan.
Nah, kita membutuhkan apa? Yang pasti sumber daya finansial. Namanya produk baru, peluncuran baru, pasti semuanya bahan-bahan baku juga baru, desain logo baru, pasarnya masih baru. Kemudian waktu matangnya tidak sama. Dalam menciptakan produk itu nggak mungkin sama hasilnya. Nah, ada yang bisa lebih singkat, ada juga lebih panjang. Nah, contohnya ini dalam suatu pabrik makanan. Nah, kita bilang nama jenisnya pabrik Sari Roti. Semua tahu ya Sari Roti. Nah, jenis-jenis rotinya kan banyak. Jadi dalam membuat rotinya itu ada yang berbeda. Ada mungkin yang kualitasnya sama tapi cara pembuatannya beda. Kemudian cara pengemasan itu pengemasannya sama, mungkin desainnya beda dengan warnanya beda, dan masih banyak lainnya. Jadi harus dipahami, semakin tinggi tingkat manajemen yang mendefinisikan persoalan yang membutuhkan keputusan, semakin tinggi juga pula kemungkinan keputusan tersebut diimplementasikan. Nah, jadi kalau keputusan ini diputuskan oleh manajemen yang tinggi, itu pasti akan diimplementasikan, dibicarakan. Misalnya peluncuran produk baru pada Coca-Cola. Nah, kalau kalian tahu minum Pulpy Orange itu dari Coca-Cola itu. Nah, jadi misalnya mereka akan menjual produk baru, mereka itu pasti tanya langsung, dirapatkan dulu ke pemegang RUPS dulu, rapat umum pemegang saham, kemudian baru ke dewan direksi, kemudian diimplementasikan lah. Oke, tahun ini atau tahun depan kita meluncurkan produk baru. Nah, itulah contoh kira-kira dari sumber daya. Nah, sukses gagalnya implementasi keputusan akan sangat bergantung pada sukses gagalnya proses buy-in dari pengambilan keputusan kepada pengguna. Benar bahwa proses buy-in melibatkan persamaan persepsi tentang persoalan yang dihadapi, jalan keluar yang ditawarkan. Namun pada batas tertentu kewenangan legal harus dilakukan secara proporsional. Nah, jadi kalau implementasi ini dikatakan berhasil atau tidak ini bergantung pada gagal atau prosesnya buy-in dari keputusan. Jadi buy-in ini artinya pengambil keputusan ini setuju atau enggak, nah benar atau enggak. Jadi proses buy ini melibatkan persamaan persepsi. Nah, karena kan persepsi orang berbeda. Saya bilang gini, saya berhasil mengajar via Google Classroom mahasiswa. Apa indikatornya? Indikatornya saat saya memberikan pertanyaan di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, mereka dapat menjawab dengan tepat. Nah, itu kan tandanya saya berhasil. Jadi yang saya informasikan kepada mahasiswa itu dapat diterima sama mereka, terjadi adanya umpan balik. Nah, berarti implementasi keputusan saya belajar dari ini berhasil. Nah, jadi seperti itu juga. Jadi mengambil keputusan tergantung. Nah, tergantung jadi pengambil keputusannya, apakah dia dapat diterima atau enggak, persepsinya sama atau tidak, jalan keluarnya sama atau tidak. Nah, namun ada batas tertentu lah, kewenangan legal yang harus dilakukan secara proporsional. Nah, berhasil ataupun enggak persepsinya tergantung kewenangannya. Nah, misalnya saya sudah berhasil mengajar kalian, saya berikan nilai A semuanya, tapi kewenangan akademis atas manajemen itu bilang, oh tidak bisa ibu ngasih nilai A, harus maksimal nilai B. Nah, jadi apapun yang saya buat tetap lagi balik ke kewenangan legal. Nah, itulah jadi implementasi keputusan. Nah, kemudian implementasi kesempatan dan resiko. Untuk setiap kesempatan yang terbuka sebagai akibat keputusan diambil, diidentifikasi area risiko yang akan menjadi kendala bagi penerapan keputusan. Nah, jadi setelah implementasi diambil, kemudian setelah implementasi diputuskan dan akan dijalankan, harus dilihat juga kesempatan dan resikonya. Jadi resiko ini bisa jadi menjadi kendala bagi penerapan keputusan. Apa aja kira-kira resiko yang terjadi setelah diambil kesempatan itu? Pasti banyak, artinya pro dan kontra, ada yang suka atau enggak. Misalnya saya ngasih nilai A sama mahasiswa A atau B, C, pasti yang D, E sama F nggak setuju. Nggak setuju bu, kenapa? Dia aja jarang kuliah, dia nggak pernah menjawab, kenapa dia dapat A saya enggak? Nah, itulah kira-kira resiko yang terjadi ketika mengambil keputusan, menerapkan keputusan. Contohnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk menata ulang sistem penggajiannya yang semula menggunakan sistem penggajian tetap menjadi sistem penggajian semi variabel dengan sistem yang baru. Karyawan selain memperoleh gaji yang tetap
juga memperoleh gaji yang variabel besarnya tergantung pada kinerja perusahaan dan kinerja karyawan dengan sistem ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi, kalau sistem penggajian variabel, semakin rajin orangnya, itu akan ada nilai bonusnya. Contohnya, kalau karyawannya lembur, kemudian kalau dia mencapai target, itu ada gajinya. Gaji tetap, ada juga gaji bonusnya. Nah, tapi kalau sistem gajian yang biasa atau semi variabel, mau dia kinerjanya banyak atau tidak, itu gajinya tetap sama. Nah, itu contoh variabel. Nanti kalian bisa cari contoh yang lain di Google. Oke, sampai sini dulu saya terangkan tentang materi implementasi pengambilan keputusan. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.